Halo semuanya. Kenyataan hidup memang tak seperti film di televisi. Dan semoga harapan baik kalian bisa tercapai secepatnya. Amin. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini Psycho Yoga Instructor yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan kehidupan pasangan suami istri yang sedang mengalami kekacauan dalam rumah tangga mereka. Mereka bernama Tom, suami yang super sibuk, dan Justin, seorang mamah muda yang akan membuat kalian menghabiskan sabun di kamar mandi. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke cerita filmnya. Tapi, sebelum melanjutkan cerita ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian terlebih dahulu. Pada saat itu, Justin sedang asik tidur. Dia mengalami mimpi yang sedikit aneh dan langsung terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun, mama muda ini celingak-celinguk mencari suaminya yang bernama Tom. Namun, Tom sedang tidak berada di kamar bersama dengan Justin. Dengan rasa panik, dia bergegas mencari Tom di ruang kerjanya. Karena pekerjaan suaminya yang super sibuk dan melelahkan, waktu untuk bermesraan dengan istrinya berkurang. Justin sedikit merasa kesepian berada di rumahnya yang tinggal tanpa seorang anak. Hal ini membuat hubungan mereka renggang dan timbul sebuah permasalahan. Permasalahan yang dialaminya membuat perasaan dia menjadi gundah gulana. Dia juga menceritakan permasalahan tersebut kepada sohib dekatnya yang bernama Jenny. Sebagai teman, dia merasa kasihan dan memberikan sebuah solusi untuk mengikuti kelas yoga yang dia ikuti, dengan tujuan untuk menenangkan pikirannya. Permasalahan Justin dan Tom tak hanya itu saja. Mereka juga sudah berkali-kali mengadopsi seorang anak namun selalu gagal. Keesokan harinya, Justin mulai mengikuti kelas yoga bersama dengan Jenny. Di kelas itulah Justin bertemu mentor penuh misteri yang bernama Dominic. Mentor ini membuat Justin sedikit terpesona. Dia langsung beranggapan bahwa Dominic akan membawa perubahan lebih baik kepada kehidupannya. Setelah mengikuti kelas yoga, si Justin menunggu Tom untuk makan malam bersama di rumah. Namun, si Tom terlambat karena ada lembur dalam pekerjaan. Situasi menjadi sedikit canggung di acara makan malamnya. Unek-unek Justin perlahan-lahan mulai diungkapkan kepada Tom. Tom pun hanya bisa menjawab secara singkat dan bergegas beristirahat karena waktu pekerjaannya yang sangat padat. Hari-hari yang dibaluti dengan kesepian membuat Justin datang lebih awal di kelas yoga. Di hari kedua kelas yoga itulah mereka mulai lebih dekat. Bahkan Dominic menawarkan menjadi instruktur pribadi Justin. Modus. Gombalan manis yang dikeluarkan Dominic membuat Justin perlahan-lahan mulai lebih tertarik padanya. Pada malam harinya, sembari Tom menyelesaikan pekerjaan, Justin memberitahu kepada Tom bahwa kelas yoga yang diikuti sangat menarik. Bahkan akan diadakan kelas yoga secara pribadi di rumah. Setelah itu, Justin berendam di kamar mandi. Dia mengulurkan tangan kepada Tom sebagai kode untuk berkebun. Namun, Tom tidak memegangnya. Tetapi dia malah pergi sambil menelepon masalah pekerjaan. Si Justin pun langsung melakukan scream di dalam air. Akan tetapi itu hanyalah mimpi. Kelas yoga sudah menjadi rutinitas Justin. Ketika Justin beranjak pergi, secara sembunyi-sembunyi si Tom mengambil HP dan menelepon seseorang berinisial S. Karena pertemuan kelas yoga hampir setiap hari, Justin mulai merasa nyaman dengan Dominic. Hingga akhirnya kelas yoga di rumah Justin pun dimulai. Di saat kelas yoga sedang dimulai, tiba-tiba si Tom pulang lebih awal dari tempat kerja dan melihat mereka sedang berdekatan untuk pertama kalinya. Si Tom sedikit cemburu melihat situasi seperti itu. Dia langsung bergegas pergi kembali. Kemudian kelas yoga dilanjutkan. Sambil menekak-nekuk tubuh Justin, Dominic pun mencuri-curi pandang kepada Justin. Namun bukan kepada matanya, melainkan ke arah yang menonjol. Karena kenyamanan sudah ada di hati Justin,
Lalu perlahan-lahan Justin mulai menceritakan permasalahannya kepada Dominic. Pada malam harinya Tom pulang ke rumah dengan keadaan tuleng. Justin segera menemuinya dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Dengan keadaan rumah tangga mereka yang sedang berantakan, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Si Tom menyalahkan karena kecemburuan melihat Justin bersama Dominic, dan Justin menyalahkan karena Tom tidak ada waktu untuk berkebun dengannya. Ketika perdebatan sedang berlangsung, tiba-tiba Tom tertidur di ruang kerja, dan Justin segera beranjak kembali ke kamar. Namun, sebelum Justin beranjak pergi, ponsel Tom berbunyi. Justin langsung mengecek WhatsApp dan pesan suara yang berasal dari orang yang berinisial S, yang isinya, "Tom, aku akan selalu di sini untuk menunggumu selama aku bisa. Apakah kita akan bergerak maju tanpa istrimu menyadarinya? Telepon aku jika kau sudah menerima pesanku." Ternyata pesan yang berinisial S itu dari seorang wanita. Perasaan Justin langsung terbakar cemburu mendengarnya. Kejadian itu semakin menambah kekacauan dalam rumah tangganya. Justin pun menceritakan permasalahan itu kepada Jenny. Tak hanya kepada Jenny saja, dia juga menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Dominic sambil meneteskan air mata. Ketika itu, Dominic memberikan sebuah batu permata kepada Justin sebagai simbol penenang. Tak lama kemudian, mereka melakukan terapi otot dalam di kamar mandinya. Namun, ketika mereka sedang asik sosor-menyosor, tiba-tiba si Tom berada di dalam air. Sejenak mereka berhenti. Justin pun melakukan scream kembali. Dan ternyata itu mimpi lagi. Setelah terbangun dari mimpinya, dia membangunkan Tom yang sedang asik mengorok. Tom terbangun dan Justin menanyakan seseorang berinisial S di HP-nya sehingga suasana menjadi tegang. Perdebatan rumah tangga mereka terjadi kembali. Percekcokan kedua suami istri ini berujung pada kecemburuan masing-masing. Tom pun menjelaskan bahwa seseorang yang berinisial S itu bukan selingkuhannya, tapi si Justin tetap membantahnya. Si Tom segera mengambil ponselnya dan memberikan kepada Justin untuk ditelepon sekarang. Ternyata seseorang berinisial S itu adalah Dr. Stephanie dari agen adopsi anak. Secara diam-diam si Tom terus mencari bayi untuk diadopsi. Karena mereka selalu gagal dalam mengadopsi bayi, dan si Justin selalu ingin mendapatkan adopsi bayi tersebut. Dan pada Dr. Stephanie lah dia akan segera menemukannya. Si Justin sejenak termenung karena si Tom ternyata benar-benar mencintai dia. Dia ingin selalu membahagiakan Justin. Untuk mengakhiri semua permasalahan mereka melakukan kegiatan menanam ubi karena sudah sekian lama mereka tak melakukannya. Di saat kelas yoga sedang berlangsung pada malam hari, datanglah seorang wanita yang tak tahu dari mana asalnya. Kelas menjadi terhening seketika. Dia langsung memaki-maki Dominic dan membocorkan rahasianya. Ternyata dia adalah salah satu korban dari Dominic. Dominic merupakan seorang sosiopat yang mencari mangsa mama-mama muda agar mereka meninggalkan suami dan anaknya. Setelah itu, Dominic langsung meninggalkannya dan berpindah tempat untuk mencari mangsa baru. Dia selalu mengganti identitas agar tidak bisa dilacak oleh korban-korbannya. Nama asli Dominic adalah Sebastian Nikos. Berkat wanita inilah, kelas yang diajar oleh Dominic menjadi bubar. Tapi masih ada Justin yang masih belum mengetahui kejadian tersebut. Kehidupan Justin mulai membaik dengan suaminya. Mereka juga tidak ingin kekacauan dan kecemburuan terulang kembali. Tak hanya itu, Justin juga menghubungi Dominic untuk memberhentikan diri dari kelas yoga. Namun, Dominic tidak membiarkan begitu saja. Misi Dominic masih belum selesai karena korban berikutnya adalah Justin. Karena si Dominic sudah jatuh hati kepada Justin, keesokan harinya Dominic mendatangi rumah Justin. Dia bertemu Tom di depan rumahnya, dan secara kebetulan dia mengetahui jika Tom akan pergi ke luar kota. Karena Justin belum mengetahui siapa Dominic sebenarnya, Jenny memberitahu kepada Justin bahwa Dominic adalah seorang yang sosiopat. Si Justin mulai merasa ketakutan. Dia disuruh tinggal bersama Jenny sampai Tom pulang dari luar kota. Namun, ketika dia sedang berkemas-kemas pakaiannya, tiba-tiba rumahnya sudah terkunci dan Dominic sudah berada di dalam rumahnya. Rasa deg-degan Justin mulai muncul, dan Dominic langsung menyekap Justin serta menodongkan sebuah pisaunya dari arah belakang. Karena si Dominic mengetahui bahwa dia akan dijemput oleh Jenny,
Dominic meminta kepada Justin untuk memberitahu kepada Jenny lewat teleponnya jika dia berubah pikiran dan tidak jadi ikut dengannya. Setelah itu, Justin langsung menampar Dominic dan berusaha untuk melarikan diri. Namun, aksi melarikan dirinya dicegah oleh Dominic. Ya iyalah mbak, kenapa larinya ke atas tangga? Kalau mau melarikan diri lewat belakang rumah kan juga bisa. Bis Dominic membuat Justin tak sadarkan diri selama berjam-jam. Setelah dia terbangun, Dominic menyuruh Justin untuk berendam di kamar mandi yang selalu ada di dalam mimpinya. Perdebatan terjadi dengan penuh emosi. Dominic langsung mulai mencekik dan menganiaya Justin. Tapi aksi itu tidak membunuhnya. Kemudian Justin mencoba merayu Dominic. Karena sebagai lelaki yang lemah syahwat, dia langsung terpancing imronnya. Di saat dia sedang asik menikmatinya, Justin mengambil batu permata yang pernah diberi kepadanya dan langsung menggaplok ke muka Dominic. Justin langsung pergi untuk mencari bantuan. Ketika Justin membuka pintu rumahnya, Tom sudah berada di luar. Tom pun terkaget dan panik. Dia segera mengambil tongkat kastinya dan menuju ke kamar mandi untuk melihat situasi dan kondisi. Namun, si Dominic sudah kabur lewat jendela kamar mandi. Justin meminta maaf kepada Tom dengan penuh penyesalan bahwa dia sempat ingin mengkhianati hubungan mereka. Kisah Dominic belum selesai sampai di sini, karena korban yang terakhir gagal untuk didapatkannya. Dia berpindah tempat dan mencari mangsa baru lagi. Musuh terbesar manusia itu memang hawa nafsu. Semua manusia mempunyai masalah masing-masing. Pencapaian yang diraih kadang tidak membuat orang merasa puas. Bagaimanapun keadaan dan hasilnya, lebih baik disyukuri. Dan janganlah tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Jika mempunyai masalah, selesaikanlah dengan baik dan tetap selalu berpikir positif. Terima kasih sudah menonton dan tunggu alur cerita selanjutnya. Sampai jumpa.